Video ini diupload pada 7 Januari tahun 2025, yang artinya baru seminggu dari pergantian tahun. Dan ketika pergantian sebuah tahun, otomatis kalendernya juga diganti sama yang baru kan? Nah, dari sini kalian pernah kepikiran nggak? Sebenarnya siapa sih yang bikin kalender? Kapan pertama kali kalender ini ditemukan? Dan bagaimana cara kalender ini dibuat? Atau kalender ini udah ada dari sononya aja gitu? Ya jelas enggak ya, karena ternyata sistem kalender yang rumit ini udah ada sejak zaman dulu banget. Ketika manusia baru memulai sebuah peradaban. Dan setiap peradaban seperti Mesopotamia, Mesir, Romawi, bahkan Jawa, itu memiliki sistem kalender mereka masing-masing. Tergantung bagaimana cara mereka membuatnya. Pertanyaannya, bagaimanakah kalender ini dibuat? Dan kalau setiap peradaban punya kalendernya masing-masing, terus kalender dari peradaban mana yang kita gunakan sekarang? Selamat datang di segmen Bahas Yang Lalu. Penciptaan awal kalender itu erat kaitannya dengan revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu, di mana manusia mulai hidup dengan beternak dan bercocok tanam, dan meninggalkan kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Seperti yang lo tahu, kegiatan bercocok tanam itu sangat bergantung dan harus disesuaikan dengan cuaca. Kapan waktunya menanam dan kapan waktunya memanen, supaya nggak terjadi yang namanya gagal panen. Karena nggak mungkin kan, nanam padi di musim kemarau terus panennya di musim hujan. Nah, dari sini orang-orang zaman dulu itu mulai melakukan pengamatan kepada benda-benda langit buat nentuin waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Ada dua kalender kuno yang menjadi acuan bagi kalender Masehi yang kita gunakan sekarang, yaitu kalender Mesopotamia dan kalender Mesir. Para astronom dari Mesopotamia menentukan kalau awal bulan itu dimulai ketika bulan sabit baru muncul. Yang bulannya tuh kayak ceroakan kuku, tau gak sih lu? Ya pokoknya kayak gitu dah. Dan fase akhir bulan itu ketika bulannya mencapai fase purnama. Jadi ya siklusnya muter-muter aja. Awal bulan ditandai dengan kemunculan bulan sabit, dan akhir bulan itu dimulai ketika fase purnama. Dan karena kalender ini mengacu pada bulan, yang berarti satu bulan dalam kalender Mesopotamia itu berkisar antara 29 dan 30 hari. Yang artinya dalam satu tahun hanya ada 354 atau 350 hari. Untuk menyelaraskan kalender dengan musim agraris mereka, para astronom Mesopotamia menambahkan bulan ke-13 dalam beberapa tahun sekali secara berkala, supaya siklusnya tuh gak berubah gitu sama terus. Sedangkan orang-orang Mesir kuno menggunakan matahari sebagai acuan untuk kalender mereka, atau bisa kita sebut sebagai kalender solar. Ya jadi kalau kalender yang acuannya pakai matahari, itu kalender solar disebutnya, kayak kalender Mesir sama kalender Masehi yang kita pakai sekarang. Sedangkan kalender yang memakai bulan untuk jadi acuannya, itu disebut kalender lunar. Kayak kalender Mesopotamia sama kalender Hijriah, kalendernya orang-orang Muslim. Orang-orang Mesir kuno mengamati dan menghitung siklus matahari dan mengaitkannya dengan cuaca dan fenomena banjir di Sungai Nil yang sangat berpengaruh bagi kehidupan agraris mereka. Jadi dihitung nih, kapan mulai banjir, terus dikaitin tuh mataharinya bentuknya kayak gini, kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu deh, lo kebayangkan. Dalam kalender Mesir ini terdapat 12 bulan dan 3 musim, yang masing-masing musimnya itu memiliki lama 4 bulan. Pertama ada musim Akhet, atau musim banjir. Pada musim ini, kegiatan agraris orang-orang Mesir kuno itu dihentikan. Karena nggak mungkin kan nanamin padi atau nanamin jagung di kala banjir gitu. Ya lu pikir aja coba. Yang kedua, ada musim Peret. Nah, di musim ini orang-orang Mesir kuno itu mulai bercocok tanam. Dan yang ketiga, ada musim Semu, yang adalah musim panen dan mengumpulkan persediaan untuk menghadapi musim Akhet atau musim banjir tadi. Tapi, kalender Mesir ini nggak akurat, karena hanya memiliki 365 hari. Sedangkan siklus matahari mengitari bumi itu sekitar 365,25 hari. Yang akibatnya setiap 4 tahun sekali, kalender Mesir itu bergeser sekitar 1 tahun. Nah, kombinasi dari dua kalender ini itu menjadi kalender yang kita pakai sekarang, yaitu kalender Romawi, atau biasa kita sebut sebagai kalender Masehi. Untuk pertanyaan, kenapa kalender Romawi digunakan di seluruh dunia? Jawabannya itu karena pengaruh kekaisaran Romawi, yang di masa kejayaannya hampir mencakup seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Setelah kekaisarannya runtuh, sistem kalendernya itu disebarin sama negara-negara pecahan, lewat kolonialisme. Ya singkatnya sih gitu. Tapi kalender Romawi atau kalender Masehi ini nggak jadi gitu aja. Karena pada awalnya kalender ini memiliki masalah. Kalender Romawi itu disusun oleh Romulus, pendiri kota Roma, sekitar 700-an sebelum Masehi. Pada awalnya, kalender ini cuma memiliki 10 bulan.
Maret sebagai bulan pertama, dan Desember sebagai bulan akhir. Yang kalau di total, jumlah hari dalam satu tahun kalender Romulus ini cuma 304 hari. Nah, di sini masalahnya. Karena jumlah harinya cuma 304, membuat kalender Romawi ini gak sinkron sama siklus dan musim, yang punya waktu 365,25 hari. Sebagai solusinya, ditambahin deh tuh 2 bulan tambahan, yaitu Januarius 29 hari dan Februarius 28 hari, oleh Raja Setelah Romulus, yaitu nama Pompilius. Dan total hari dalam kalender Romawi yang udah diperbaruin ini itu sekitar 355 hari, yang setiap 2 atau 3 tahun sekali itu ditambahin 1 bulan tambahan, atau bisa disebut sebagai Mercedonius sebagai penyesuaian dengan siklus. Tapi tetap aja hasilnya tuh kurang akurat. Hingga pada 46 sebelum Masehi, Julius Caesar yang menjabat sebagai Kaisar Romawi pada waktu itu menyusun ulang kalender Roma dengan mengatur ulang jumlah hari dalam setiap bulan. Dia juga menghapuskan sistem Mercedonius atau bulan tambahan dan menambahkan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Dan kalau di total, jumlah hari dalam satu tahun kalender ini ada 365,25 hari. Dan kalender ini dijuluki sebagai kalender Julian, sesuai dengan nama pembuatnya. Julius Caesar juga mengubah posisi bulan pertama yang tadinya Maret pindah ke Januari. Makanya nama-nama bulan yang ada di kalender kita itu nggak sinkron. Kayak September yang artinya itu 7 malah jadi bulan 9. Atau Oktober yang berasal dari kata okta yang artinya tuh 8, tapi malah jadi bulan ke-10. Tapi tetap aja kalender Julian ini kurang akurat, karena lewat 11 menit dari siklus matahari. Ya 11 menit ini walaupun kelihatannya sedikit, tapi ini akan menyebabkan pergeseran sekitar 1 hari dalam 128 tahun. Makanya muncul lagi kalender baru yang disusun sama Paus Gregorius XIII pada tahun 1852. Sistemnya sih kurang lebih sama, cuma yang bikin beda adalah penentuan tahun kabisat. Kalau di kalender Julian, tahun kabisat itu ditetapkan setiap 4 tahun sekali. Sedangkan di kalender Gregorian itu ada pengecualian, di mana tahun kabisat tetap ditetapkan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada tahun abad yang nggak habis dibagi 4, kayak tahun 1700, 1800, dan tahun 1900. Dan total keseluruhan hari dalam kalender Gregorian ini adalah 365,24 hari. Dan dengan sistem ini, kalender Gregorian itu lebih akurat dan hanya menyebabkan pergeseran sekitar 1 hari setiap 3.300 tahun sekali. Oh ya, pada saat proses pergantian kalender Gregorian juga terjadi sebuah hal unik, di mana ada penghapusan 10 hari buat nyesuaiin pergeseran hari yang disebabkan sama kalender Julian. Jadi pas kalender Gregorian ini diresmikan pada 4 Oktober, langsung loncat 10 hari ke tanggal 15 Oktober. Dan pertanyaan terakhir, kapan dan siapa yang menetapkan 1 Masehi? Jadi, 1 Masehi itu ditetapkan oleh seorang biarawan bernama Dionysius pada abad ke-6 Masehi. Ia menggantikan kalender Romawi yang didasarkan pada era Kaisar menjadi kalender yang didasarkan pada tahun kelahiran Yesus. Jadi, si Dionysius tuh ngitung nih ceritanya. Kira-kira kapan Yesus itu lahir? Dan ia nentuin kalau Yesus Kristus itu lahir sekitar 525 tahun sebelum ia menyusun ulang tahun Masehi. Perhitungannya Dionysius ini sebenarnya diragukan keakuratannya, karena menurut banyak ahli, kelahiran Yesus Kristus itu terjadi pada kisaran abad ke-4 atau ke-6 sebelum Masehi. Tapi karena 1 Masehinya udah terlanjur ditetapin dan berlangsung lama, jadi ya dibiarin aja, karena ribet kan kalau mau ngerombak-rombak lagi. Itu dia pembahasan mengenai kapan kalender itu dibuat, siapa yang menciptakan, dan bagaimana cara membuatnya. Yang dimana konsep penciptaan kalender itu dipengaruhi sama kebutuhan manusia untuk dapat memutuskan waktu yang tepat untuk menghidupkan kegiatan agraris mereka yang menjadi penopang bagi peradaban. Dan kalender Masehi yang kita gunakan sekarang ternyata sempat melewati beberapa perubahan sampai menjadi yang paling akurat seperti sekarang.